kan hubungan keluarga, persahabatan, dan hubungan romansa itu apakah bisa berakhir? Ya, eh, tentunya bisa. Ya, tentunya bisa ya. Pasti bisa berakhir. Bisa berakhir. Sangat memungkinkan berakhir. Walaupun sebenarnya kalau kita berbicara dalam hubungan keluarga, itu ikatan darah ya. Jadi mungkin agak-agak susah untuk berakhir karena ada ikatan darah di situ. Eh, Walaupun sebenarnya bisa-bisa saja berakhir ya, bisa-bisa saja berakhir hubungan hubungan keluarga itu, walaupun kemungkinannya sangat kecil ya, kayak gitu. Tapi kalau dalam hubungan-hubungan yang lain seperti pertemanan, apalagi hubungan romantis tadi ya, itu sangat memungkinkan berakhir gitu. Adanya perceraian misalnya, itu kan mengakhiri hubungan juga. Kemudian detachment proses, misalnya detachment proses itu artinya proses yang dapat merusak hubungan kayak gitu. Ada macam-macam. Ada merasa tersakiti, ada merasa terkhianati, merasa hubungan yang dijalani itu tidak bermanfaat, tidak mendapat keuntungan apa-apa. Bahkan malam hubungan yang dijalani itu merugikan kita secara finansial, merugikan kita secara waktu, atau malah hubungan yang kita jalani itu bisa merusak hubungan kita dengan orang lain misalnya. Misalnya, saya pacaran sama si A, hubungan saya dengan orang tua saya rusak misalnya kayak gitu. Saya pacaran sama si B, hubungan saya sama sahabat saya rusak kayak gitu. Sudahlah akhiri saja. Itu bisa terjadi kayak begitu. Semuanya masuk ke dalam detachment process tuh, kayak begitu. Dan lain-lain sebagainya. Ada banyak kondisi, ada banyak sebab yang bisa menyebabkan hubungan itu berakhir ya. Nah, cuman uh, hanya saja secara umum tuh ada dua perspektif dalam hubungan, kapan hubungan itu kemudian dinyatakan konstruktif, kapan hubungan itu kemudian dinyatakan destruktif, kapan hubungan itu bisa membangun, kemudian kapan hubungan itu bisa menjatuhkan atau merusak ya. Nah, kapan hubungan itu dinyatakan bisa membangun ketika adanya uh, loyalitas dan voice. Voice di sini lebih diartikan bagaimana dia bisa mengambil langkah atau mengekspresikan diri mereka dalam suatu hubungan seperti itu. Dia bersuara, dia tidak diam begitu, dia bersuara. Kayaknya bagus deh kalau kita kayak gini, kayaknya bagus deh kayak gini. Nah, dia voice kan suara ya, voice. Dia dia berusaha mengemukakan pendapat, mengekspresikan diri untuk adanya peningkatan dalam sebuah hubungan, kayak peningkatan ke arah yang baik ya tentunya. Kalau loyalty ya loyalitas ya, semua tahu ya loyalitas bagaimana itu, bagaimana kemudian eh, ketika menghadapi persoalan dalam satu hubungan, persoalan yang rumit, dari yang remeh ya, persoalan yang remeh sampai yang persoalan yang rumit, loyalitas itu tetap ada, kesetiaan itu tetap ada, bahkan menunggu sampai situasinya membaik dan tetap bersama. Kayak gitu. Itu konstruktif, itu hubungan yang seperti itu. Nah, kemudian kapan dikatakan destruktif? Kapan dikatakan destruktif itu ketika ada neglect atau penolakan di situ. Ada penolakan, dia menolak untuk intensif lagi hubungan. Tanda-tandanya apa? Saling diam-diam, sudah jarang telepon-teleponan, sudah jarang chattingan, kayak gitu. Ya, selebihnya kayak apa ya? Kayak lebih 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 suka menyendiri satu sama lain. Itu neglect, kayak gitu. Nah, itu sudah mulai destruktif tuh. Sampai yang model aktifnya ya dia exit out, memutuskan sebuah hubungan, mengakhiri sebuah hubungan. Ya sudah, kita berakhir sampai sini. Udah selesai, kelar, berakhir sebuah hubungan. Mau pertemanan, mau
romantis itu masing-masing bisa. Jadi bisa ya, kalau bisa berakhir bisa. Kecemburuan juga bisa tuh. Kecemburuan itu ancaman loh, jangan salah. Kecemburuan itu ancaman. Setiap hubungan bisa berakhir ya. Iya, setiap hubungan bisa berakhir. Mulai dari yang tadi yang saya jelaskan, karena ada perasaan tersakiti, ada hubungan yang tidak menguntungkan, dan hubungan yang mengarah ke destruktif. Bahkan kecemburuan sendiri, kecemburuan itu ancaman biasanya. Ancaman internal dalam hubungan, terutama dalam hubungan yang romantis. Apa itu kecemburuan? Kecemburuan itu emosi yang kuat dan perasaan yang dipicu oleh adanya ancaman-ancaman itu. Itu kecemburuan. Walaupun sebenarnya ancamannya itu tidak nyata, tidak real gitu. Tapi dia merasa ada ancaman-ancaman yang akan menyerang harga diri saya atau harga diri pasangan kita misalnya. Terutama harga diri saya ya. Saya nggak mau diselingkuhin gitu. Kamu sering jalan sama dia dan saya tidak mau diselingkuhin. Kamu sering jalan sama dia, itu kecemburuan. Dan saya tidak mau diselingkuhin. Saya tidak mau diselingkuhin itu ancaman. Nyata atau tidak nyata, di luar dari itu. Mau nyata, mau tidak nyata, di luar dari itu. Tapi itu adalah ada ancaman harga diri di sana. Jadi cemburu itu bagus nggak, Kak? Nah, sebenarnya cemburu itu bagus sebenarnya. Itu kan bisa menjadi stresor ya, bisa menjadi pemicu. Tapi kan tetap saja ada kadar-kadarnya ya, ada frekuensinya, ada intensinya tuh. Nah, kapan itu bisa merusak? Ketika kecemburuan itu sudah menjadi emosi yang sangat kuat itu. Ketika ancaman-ancamannya itu atau prediksi terhadap ancaman-ancamannya itu, baik nyata ataupun tidak, itu sudah dirasakan sangat kuat gitu. Terutama ancaman-ancaman terhadap harga dirinya. Saya tidak mau diselingkuhin bagaimanapun modelnya, saya tidak mau diselingkuhin. Saya tidak mau disakiti. Kamu tidak boleh jalan dengan yang lain. Kamu tidak boleh jalan dengan orang lain misalnya kayak. Lah kenapa kalau saya jalan sama orang lain? Saya tidak suka misalnya kayak. Nah, kenapa kamu tidak suka? Karena seolah-olah bukan saya satu-satunya bagi kamu. Itu kecemburuan. Walaupun tidak nyata. Gitu. Kamu tetap masih satu-satunya untuk saya. Tidak, kalau kamu jalan sama orang lain berarti saya bukan satu-satunya untuk kamu. Misalnya kayak gitu. Itu tidak nyata, tetapi bagaimanapun ketika kecemburuan itu sudah mulai kuat di situ, sudah menggunakan emosi yang sangat kuat, kemudian khawatir kalau seseorang yang kita cintai atau kita pedulikan pergi karena orang lain, ada karena orang lain di sana ada rival, ada saingan di sana. Harga diri lagi itu, kembali ke harga diri. Oh, kamu lebih pilih dia daripada saya. Harga diri itu. Nah, kayak gitu. Nyata atau tidak nyata ya, mau tidak mau kecemburuan itu ada. Cemburu ya boleh lah, tidak ada masalah. Itu manusiawi kok cemburu. Tapi ingat batasannya. Ingat batasan. Kayak gitu lah. Nah, mungkin kayak itulah kalau hubungan. Kita bicara hubungan dekat ya. Materi hari ini sangat bermanfaat bagi kita ya, Kak. Ya, sangat semoga bermanfaat. Semoga. Terima kasih Kak Resa sudah membagikan ilmunya kepada kita semua. Saya akan memberikan sedikit kesimpulan mengenai materi kita hari ini. Yang pertama itu bagaimana
Apa sih itu relasi? Relasi itu merupakan suatu kebutuhan manusia, karena manusia juga sendiri adalah makhluk sosial. Nah, relasi itu bisa dibangun dari 4 hal, yaitu dari familiarity, dari physical attractiveness, similarity versus complementarity, dan liking those who like us, dan relationship reward yang sudah dijelaskan oleh Kakak Resa tadi. Nah, setelah itu close relationship atau hubungan yang akrab. Hubungan yang akrab itu bisa dari keluarga, teman, maupun hubungan romansa. Nah, hubungan keluarga ini membangun suatu attachment style yang sudah dijelaskan tadi. Serta hubungan romansa juga membangun suatu intimasi yang terdiri dari intimasi, passion, dan komitmen yang berdasarkan teori Sternberg yang sudah dijelaskan tadi. Sangat bermanfaat bagi kita semua untuk membangun hubungan-hubungan akrab kita dengan orang-orang terdekat kita. Terima kasih Kakak Resa.